Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah membahas sekilas tentang sifatun nar. Sifatnya neraka, gambaran tentang neraka secara sekilas, secara global dari kitab Sabilul Ibtikar yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Di sini ini malam kita pengen lihat juga apa yang sudah digambarkan oleh Sayyidina Imam Al-Qutb Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tentang neraka dan apa yang Allah janjikan kepada mereka, orang-orang yang kafir, orang-orang yang berpaling dari Allah, orang-orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada siksa dan azabnya. Di dalam kitab Al-Ghunyah di sini ada pasal digambarkan sekilas oleh Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau gambarkan ini, beliau mengambil dari berbagai macam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya di sini disebutkan oleh Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani di dalam Al-Ghunyah bahwasanya wakana sallallahu alaihi wasallam yaqul, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, inna li jahannama sab'atu abwab likulli babin minha sab'una wadiyah wa ba'ru kulli wadin minha masira 70 'ama wa likulli wadin minha 70,000 syu'bah ولكل شعبة منها 70,000 مغارة وفي كل مغارة 70,000 شق وفي كل شق منها مسيرة 70 عاما في جوف 70 عاما في جوف كل شق منها 70,000 ثعبان وفي شدق كل ثعبان منها 70,000 عقرب لكل عقرب منها 70,000 فقارة وفي كل فقارة قل السر لا ينتهي الكافر ولا منافق حتى يوافى ذلك كله. لا إله إلا الله. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau pernah bersabda. Beliau mengatakan itu di neraka Jahannam. Ini neraka Jahannam. Itu ada 7 pintu. Ada 7 pintu di dalam api neraka. Dan di setiap pintu itu kalau dibuka di dalamnya ada terdapat 70 lembah. 70 lembah. Itu setiap lembah dalam itu lembah atau setiap jurang itu, setiap lembah dalamnya itu 70 tahun. Itu kalau batu dilemparkan dari atas nggak sampai ke dasarnya melainkan setelah 70 tahun. Saking dalamnya itu jurang atau itu lembah. Dan terus Nabi bilang, itu di dalam lembah tersebut, di dalam jurang tersebut, terdapat lebih daripada 70.000 cabang. Dan di setiap cabang daripada lembah tersebut, itu terdapat 70.000 goa. Dan di dalam setiap goa itu, di dalam setiap goa terdapat lubang-lubang yang begitu banyak yang jumlahnya lebih daripada 70.000 lubang. Setiap lubang itu panjangnya perjalanan 70 tahun. Kemudian, kata Nabi Muhammad, itu di setiap lubang tersebut terdapat lebih daripada 70.000 ekor ular. Dan di mulut, di dalam mulut itu, setiap ekor ular itu yang jumlahnya lebih daripada 70.000, di setiap lubang daripada goa-goa tersebut, di setiap mulut ular tersebut terdapat kalajengking. Berapa banyak tuh kalajengking di mulut itu ular? Jumlahnya setiap mulut ular terdapat 70.000 kalajengking. Dan setiap ekor kalajengking yang ada di setiap mulut itu ular
itu dia punya tusukan di belakang tuh yang terdapat bisa di situ. Kalau kalajengking di dunia ini tusukannya tuh cuma satu. Kalau di akhirat tuh kalajengkingnya punya ekor di belakang tuh yang terdapat racun di situ 70.000 ekor. Dan setiap ekor itu udah penuh dengan racun. Udah penuh dengan racun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bilang, nanti kelak di neraka tersebut setiap orang-orang kafir yang berpaling dari Allah Subhanahu Wa Taala akan merasakan sakitnya kalajengking dan ular tersebut dengan jumlah yang demikian banyaknya. Kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah. Itu nanti bakal disebutkan. Itu saking pedihnya digigit sama kalajengking tersebut, itu sekian puluh tahun orang yang digigit sama kalajengking itu sekian puluh tahun nggak berasa panasnya api neraka. Saking udah tersiksa sama sakitnya itu kalajengking yang digigit. Ya Allah, ya Allah. Ini baru sedikit dari apa yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang neraka yang dijanjikan oleh Allah bagi mereka orang-orang kafir, orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah cerita tentang keadaan hari kiamat mereka ini orang-orang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mereka di hari kiamat kelaparan, mereka sudah dikasih keputusan oleh Allah bakal dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Itu Nabi bilang, bainal gom, fabainamal gom, kazalik amara Allah Taala khazanat jahannam. Ayakhruju minha wa ma'ahum a'wanuhum wa an yahmilu adatahum min as-salasil wal aghlal wal magami. Qala fakharaju minha ala nahiyah yanzurun bimadha yu'marun. قال فلما نظر إليهم الأشقياء وعاينوا وثاقهم وثيابهم أضوا أيديهم فأكلوا أناملهم وهتفوا بويلهم وفاضت دموعهم وزلزلت أقدامهم ويئسوا من كل خير ويقول خذوهم فغلوهم ثم الجحيم صلوهم ثم في سلسلة فأوثقوهم. Itu disebutkan sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka orang-orang kafir itu udah dikasih keputusan oleh Allah bakal masuk ke dalam neraka, itu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada malaikat-malaikat tuh yang menjaga neraka Jahannam agar mereka keluar dari neraka Jahannam bersama malaikat-malaikat yang lain, semuanya pada keluar dengan membawa peralatan mereka. Apa peralatannya? Rantainya, pentungannya, kalau istilahnya kita goloknya, keluar semua. Itu orang-orang kafir ketika melihat malaikat yang begitu menakutkan, tampang mereka, bentuk mereka keluar dari api neraka untuk membawa mereka, itu orang-orang kafir semua ketakutan. Mereka menyesal saat itu, penyesalan yang nggak bawa manfaat. Itu sampai digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana penyesalannya orang-orang kafir saat itu ketika melihat malaikat-malaikat itu sedang datang menghampiri mereka dengan membawa rantai dan lain sebagainya. Itu Nabi Muhammad menggambarkan ketika itu mereka betul-betul menyesal sampai mereka menggigit jari mereka. Orang kalau udah nyesal, ya, udah merasa rugi, dia gigit tuh jari. Begitu. Itu Nabi Muhammad bilang, mereka menggigit tuh jari mereka sampai itu tangan mereka habis. Saking nyeselnya mereka tuh tangan digigitin sampai
habis. Kalau orang sekarang gigit kuku karena nyesal, nah ini bukan cuma gigit kuku yang digigit, jari sampai tangannya semuanya habis digigitin sama dia. Saking nyesalnya, saking sedihnya, teriak-teriakan, ya Allah dia sedih, dia nyesal. Kenapa dulu di dunia dia kafir sama Allah Subhanahu Wa Taala? Ya Allah, ya Allah. Nih kalau mereka tahu nih, musuh-musuh Allah yang ada di muka bumi, apa yang bakal mereka hadapin? Nggak bakal mereka jadi kafir. Allah sayang mereka nggak tahu. Kalau tahu nggak bakal begini keadaan. Cuman emang udah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang kafir, musuh-musuh Allah, orang-orang yang menyimpang mesti ada. Kalau kagak neraka jahanam nggak bakal penuh. Sampai Allah bilang tuh sama neraka jahanam, halim talati fatagul hal min mazid. Ya Latif. Saat itu mereka pada teriak, menyesal. Air mata keluar dari mata mereka. Sampai mereka putus asa udah, nggak punya harapan lagi. Saat itu diperintahkan malaikat untuk mengambil mereka. Untuk membawa mereka, merampas mereka, dan untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Itu ketika diperintahkan para malaikat tersebut untuk memasukkan mereka ini ke dalam neraka, ketika diserukan khuduhum, ambil mereka, itu disebutkan setiap individu manusia kafir saat itu yang bakal masuk neraka itu diserbu oleh 70 malaikat. Ini satu orang yang mau dibawa ke neraka, yang megangin tuh 70 malaikat. Kalau kayak kita ini narapidana, ya, dibawa tuh sama polisi yang pegang tangan kanan, tangan kiri. Ya, 2 polisi. Kalau ini 70 malaikat. Terus langsung diikat. Dengan rantai di mana? Nih, di leher mereka. Kayak kambing. Terus nggak cuma diikat di leher sama malaikat. Hidung mereka tuh dimasukin juga rantai. Diikat hidungnya kayak sapi. Ya Allah. Tangan diikat, kaki diikat. Mending kalau ikatnya cuma pelan begitu kayak borgol. Kagak. Sekali diikat, itu seluruh tulang-tulangnya pada hancur. Ya Allah, ya Allah. Dan itu rantai, mending dingin kayak besi di dunia. Kagak. Itu melepuh. Panasnya luar biasa. Itu belum masuk neraka. Dari padang mahsyar itu lagi diikat mau dilemparin kan ke neraka. Itu sampai beberapa dari mereka dilipat untuk dilemparin ke neraka. Mending dilipatnya dari kayak orang ruku, kagak terbalik. Punggungnya itu dipetir. Bukan dadanya yang di lutut, punggungnya yang dipetir. Dilipat begitu. Dan dibuang ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, ya Allah. Nasallallahu al-afiyah. Mudah-mudahan kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Setelah ini semua, apa artinya kemaksiatan? Apa lezatnya kemaksiatan? Setelah kita dengar ini semua. Sudah siap ngadepin yang kayak begini. Ini belum masuk ke neraka nih. Itu baru diikatnya tuh di luar neraka kayak begini. Mau dilemparin ke dalam. Ya Allah, ya Allah. Entar kalau dia masuk, itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat-malaikat tuh yang hidup di dalam neraka, yang kerjanya menyiksa mereka, orang-orang kafir. Allah bilang, tuh orang-orang kafir kasih dia orang pakai baju tahanan, istilahnya kita.
Mending kalau baju tahanannya bagus. Itu dikasih baju, udah sempit, itu baju, terus bau, terus panasnya kayak api. Ya Allah, itu pakaian betul-betul panas. Kalau kagak mereka itu nggak dibakar di dalam api neraka, cuma disiksa itu dengan tuh pakaian udah cukup penyiksaan yang besar. Bagaimana di atas itu semua dibakar di dalam api neraka? Ya Allah, ya Allah. Itu sampai disebutkan pakaian yang diberikan oleh Allah kepada mereka tuh pakaian tahanannya itu saking panasnya kalau diletakkan di atas gunung dunia itu gunung bakal lumer saking panasnya. Itu pakaiannya kalau diletakkan di atas gunung dunia tuh gunung bakal lumer. Bagaimana ini pakaian dipakaikan di tubuh mereka orang-orang penghuni neraka. Ya Allah, ya Allah. Terus habis gitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan setelah memberikan mereka pakaian yang begitu panas, kirim mereka tuh ke kamar masing-masing, kamar tahanan. Saat itu juga diseret oleh malaikat dengan rantai-rantai yang sudah dirantaikan ke tubuh mereka. Diseret sambil dipukulin. Dan malaikat bilang sama mereka, "Hadhihin nar allati kuntum biha tukadzibun. Apa sayrun hadha amantum la tubsirun. Islawha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun." Saat itu malaikat bilang sama mereka tuh orang-orang kafir yang lagi diseret ke kamar tahanan masing-masing. Saat itu malaikat bilang, nih kalian lihat ini neraka yang dahulu di dunia kalian mendustai, kalian nggak percaya, ini sekarang udah di mata kalian. Masuklah katanya malaikat ke dalam ini neraka. Ente mau sabar, ente kagak sabar, tetap sama ente bakal disiksa di sini kata malaikat. Ini nggak lain, innama tujzauna bima kuntum ta'malun. Ini nggak lain adalah jaza ganjaran atas apa yang kalian perbuat dahulu di dunia. Ya Allah, ya Allah. Itu disebutkan, falamma awqafu 'alaiha futihat lahum abwabuha wa kushifa 'anha ghita'uha fatata'arat wa alhabat naruha faqaraja minha dukhan shadid ma'a sharar ka'adadi nujum as-sama'. فطارت إلى السماء مقدار 70 عاما ثم رجع ذلك فوقع على رؤوسهم فاحترقت أشعارهم وانقلعت جماجمهم. Itu mereka diseret ke rumah tahanan masing-masing, mau dimasukin ke dalam api neraka nih. Udah depan pintu api neraka, dibuka tuh pintu api neraka, baru dibuka langsung keluar asap yang begitu apa namanya tebal, asap panas dari dalam api neraka. Asap keluar berikut sama percikan-percikan api. Ente lihat apa namanya bara tuh kalau dicipakin keluar percikannya kan? Nah kayak begitu tuh keluar percikannya. Itu disebutkan jumlah percikannya nggak banyak yang keluar tuh. Sebanyak apa? Ya sekitar seperti banyaknya bintang di langit. Itu percikannya. Itu naik bumbung ke langit. Terus setelah itu menimpa mereka. Kemudian kayak ente ngeliat tuh orang lagi ngelas keluar percikannya kayak begitu. Ya Allah, ya Allah. Ketika itu percikan jatuh dari atas tuh ke tubuh mereka, itu rambut mereka semuanya terbakar hangus. Mending kalau cuma terbakar hangus. Ketika itu api menyentuh kepala mereka, tengkorak mereka, itu tengkorak langsung lepas dari tempatnya. Saking panasnya itu api. Ya Allah, ya Allah. Terbuka itu pintu.
ketika terbuka, min neraka dengan suaranya yang keras mengatakan, "Ilayya, ya ahlan nar, ilayya, ayo kemari wahai penghuni neraka," katanya neraka kepada mereka. "Ama wa izzati rabbi la antajimanna minkum." Katanya, demi Allah, aku akan membalas dendam kepada kalian, katanya mereka, katanya neraka. Ya Allah, ya Allah. Dan neraka bilang, "Alhamdulillahilladzi ja'alani aghdab li ghadabih." Ini neraka bilang, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan aku murka terhadap orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dia bilang, "Rabbi zidni harran ila harri wa quwwatan ila quwwati." Ini neraka bilang, "Ya Allah, tambahkan panasku di atas panas yang udah ada di dalam diriku ini." Padahal itu cukup panas. Itu Nabi bilang, itu api neraka dipanaskan selama 1000 tahun sampai menjadi putih warnanya. Dipanaskan lagi selama 1000 tahun sampai jadi merah warnanya. Dan kemudian nggak cukup 1000 tahun dipanasin. Dan dipanaskan lagi 1000 tahun kata Nabi Muhammad SAW sampai menjadi hitam, fahiya sauda muslimah. Itu api neraka hitam gelap. Gelap hitam. Nggak ada cahayanya. Ya lebih. Itu ketika dibuka pintu neraka, setelah itu keluar itu dukhan, asap percikannya, dipanggil mereka oleh neraka, dilemparkan mereka ke dalam neraka. Ketika dilemparkan mereka ke dalam neraka, seperti tadi yang dibahas, mereka masuk ke dalam jurang. 70 tahun nggak sampai ke dalam. Sampai ke dasar tuh setelah 70 tahun. Itu mereka melayang. Sampai ke bawah tuh. Model kayak apa namanya, ayam bakar. Kanan kiri tuh api yang begitu panas. Sampai disebutkan, mereka nggak sampai di dasar, melainkan tuh tubuh mereka kulit udah habis, daging udah habis, tulang udah habis. Dan digantikan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, liyadzuqul 'adzab. Digantikan lagi tuh kulit mereka, daging mereka, supaya mereka betul-betul mencicipi siksa. Nggak ada mati, nggak ada hidup. Ya Latif, ya Latif. Ini keadaan neraka begini. Siapa dari kita yang siap? Makanya itu, orang-orang dulu betul-betul takut sama neraka. Itu Al-Imam Muhammad bin Umar Bahraq di dalam kitabnya Maghalun Nasihin, dan para ulama yang lain juga bercerita di dalam sejarah itu bagaimana digambarkan wanita-wanita salehah dulu. Itu kalau seorang suami itu pengen keluar di pagi hari, pengen cari nafkah, kayak kita pergi ke kantor atau ke pasar. Pagi-pagi suami buka pintu keluar, udah dihadang sama istrinya. "Stop dulu, mau kemana Pak?" Suami bilang, ya seperti biasa mau ngantor atau mau ke pasar. Si istri bilang sama suaminya, "Pak, dengar. Bapak sekarang pengen pergi, cari nafkah, cari rezeki. Sebelum Bapak keluar, biar tahu Bapak." Katanya, "Apa?" "Saya, istri, anak-anak di rumah. Kita semuanya di rumah mampu bersabar, bisa tahan lapar, bisa kita tahan haus. Kita di rumah bisa bersabar, hidup susah, hidup miskin. Hidup dalam keadaan sederhana, kita kuat, kita tahan, kita bisa sabar. Tapi biar Bapak tahu, saya, anak-anak di rumah, nggak ada yang sabar, nggak ada yang kuat, nggak ada yang tahan, hidup di neraka.
nggak ada yang kuat dibakar di api neraka. Kata begitu. Ya kayak begini, sebenarnya serem. Nggak ada yang sabar, nggak ada yang kuat. Sekarang Bapak pengen pergi ke pasar cari nafkah, jangan sekali-kali Bapak masukkan ke rumah kita ini harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik hidup susah, lebih baik hidup melarat, masih bisa sabar. Tapi kalau di neraka nggak ada yang kuat, nggak ada yang bisa tahan, nggak ada yang bisa sabar. Tuh orang-orang dulu begitu keadaannya. Allah bertaufik, at-taufik, mudah-mudahan kita dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang paling ringan aja siksanya itu di neraka, yaitu dikasih sendal dari api, begitu dipakai itu sendal yang meledak kepalanya saking panasnya. Itu orang yang paling ringan siksanya di neraka, dia menganggap kalau siksa yang dia terima itu adalah siksa yang paling berat. Padahal dia yang paling ringan, kata Nabi Muhammad SAW. Bagaimana orang yang paling berat? Itu nanti udah masuk neraka tuh, ada kamar tahanannya. Di sini kalau di dunia kamar tahanan itu kan macam-macam. Ada yang satu kamar isi 50 orang, ya kan? Gencet-gencetan dari situ. Ada yang 2 orang, ada yang 1 orang, VIP. Di sana juga ada kelas-kelasnya. Tergantung amalan masing-masing, itu kemaksiatan masing-masing. Ada orang di neraka yang kamar tahanannya itu lumayan luas deh. Dia disiksa di situ. Ada beberapa orang yang kamar tahanannya 2x2 masih lumayan. Ada beberapa orang kamar tahanannya cuma segede badannya dia doang. Dipres dia di situ. Kanan kiri yang ada cuma api. Dipres di dalam tabut, di dalam kotak dari api. Ada beberapa orang itu cuma begitu tuh. Ada beberapa lagi di dalam kotak bentuknya duduk dia. Dalam api. Itu bukan tahun 2 tahun. Ribuan tahun. Ya Allah, ya Allah. Apalagi orang-orang kafir. Lama-lama ini nggak ada habisnya. Mudah-mudahan kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu kita betul-betul dianjurin sama Nabi, minta sama Allah supaya dijaga dari api neraka. Api neraka. Tiap waktu sholat, anda minta sama Allah Subhanahu wa taala habis tasyahud, di dalam doa tasyahud, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya. Allah anda minta itu dijaga, dilindungi oleh Allah dari siksa kubur, siksa api neraka, fitnah yang ada di dalam kehidupan ini. Minta sama Allah begitu. Dalam ratib itu kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Minta dari dalam hati sama Allah. Anda bayangin itu neraka kayak begini. Wa in minkum illa wariduha, setiap dari kita bakal ngelewatin tuh. Tapi nggak tahu bakal selamat nggak kita. Lewat udah pasti. Selamat apa enggak, wallahu a'lam. Apa kebiasaan kita nih? Ini bukan dongeng, ini bukan cerita doang. Ini kenyataan yang pasti wajib kita hadapi. Yang harus kita hadapi. Mau atau tidak mau kita atau nggak kita. Mudah-mudahan tentang neraka kita cuma dengar aja. Jangan sampai kita transit di situ, Allah Akbar. Mudah-mudahan dijaga kita sama Allah Subhanahu wa taala.
Nggak enak transit di situ, walaupun cuma 5 menit. Kagak enak. Dengarnya aja kagak enak. Dengarnya tentang neraka ini serem, kagak enak. Bagaimana transit di situ, masuk di situ. Makanya Allah bilang di dalam Al-Quran, kita ini diperintahin sama Allah. Yaqul fil ayat ya ayyuhalladzina amanu bu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga ente punya diri. Diri ente, keluarga ente dari api neraka. Jaga betul-betul. Bu anfusakum wa ahlikum nara wa wuduhan nas wal hijarah. Tuh kayu bakarnya. Ya. Kayu bakarnya api neraka tuh dia. Manusia sama berbatuan. Alaiha malaikatun syidadun ghiladun la ya'tuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di situ terdapat malaikat-malaikat tuh yang syidad, yang kejam, ghilan, menyeramkan. La ya'tuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nggak pernah Allah nyuruh begini, udah mereka laksanakan, nggak ada kompromi lagi. Nggak bakal dengerin ente, yang dia dengerin cuma Allah. Ya Allah, ya Allah. Makanya saking menakutkan ini neraka, kita disuruh jaga diri kita dan keluarga kita, bahkan walaupun hanya dengan cara, kalau nggak ada jalan lain, melainkan hanya dengan bersedekah dengan setengah korma, lakukan kata Rasulullah. Itu benar walau bisyikdi sama. Jaga diri ente dari api neraka. Walaupun nggak ada jalan lain melainkan hanya tuh dengan bersedekah dengan setengah korma, lakukan demi untuk menyelamatkan diri dari api neraka. Kayak begini, siapa yang siap? Siapa yang siap? Ya Allah, ya Allah. Ntar bakal dibahas di sini. Tentang neraka itu juga punya laut. Neraka adalah lautnya. Ada beberapa orang disiksa tuh di dalam laut. Lautnya neraka. Cuman lautnya neraka, kata Al-Imam Abdul Qadir Jilani, itu disebutkan di dalam kitab Taurat. Perbandingan antara laut yang ada di neraka sama laut yang ada di dunia. Ini laut yang ada di dunia, samudra. Semuanya nih yang begitu luas yang ada di dunia ini, yang ada di bumi ini, samudra yang luas ini. Dibanding sama lautan yang ada di neraka seperti empang yang kecil di hadapan lautan samudra yang ada di dunia. Itu empang tuh yang kecil, tempat ikan lele. Yang kecil tuh empang, itu seperti lautan dunia tuh kayak begitu, lautan akhirat kayak apa? Kayak samudra yang ada di muka bumi. Perbandingannya kayak begitu. Wah terus di dalam itu laut, siksa yang lebih pedih lagi. Ya Allah, ya Allah. Itu laut. Kalau kita ini laut dunia nih sedalam-dalamnya masih ada dasar, iya kan? Kalau laut hari kiamat tuh di neraka nggak ada dasar, nggak ada dasarnya. Kalau dinyemplung di situ, udah tamat riwayatnya. Mending kalau tamat riwayat, enak. Kagak ada istilah tamat riwayat. Nggak ada istilah mati. Kematian udah disembelih sama Allah, kayak kemarin kita udah bahas. Makanya tuh, kemarin tuh, waktu ada cerita, penghuni neraka ketika ngelihat kematian tuh, mereka betul-betul gembira. Nggak pernah ada kegembiraan yang lebih dari itu. Kenapa? Sebab itu yang mereka harap-harapkan tuh dia kematian. Datang kematian udah habis nih sisa. Tapi ketika tuh kematian udah disembelih, nggak ada lagi kematian, udah habis saat itu. Nggak ada harapan lagi. Udah nggak ada harapan lagi. Makanya ada Syekhana Al-Habib Umar juga sering bilang, waktu disembelih ke kematian itu jangan ada di neraka. Dosa supaya ada di surga. Sebab kalau disembelih ke kematian dan di neraka, berarti itu nggak keluar lagi.
Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah jadi penghuni surga. Itu sampai di sini juga disebutkan nama Sayyidina Abdul Qadir Jilani. Itu kalau penghuni neraka dikasih keluar aja oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka, terus dibiarin dia nongol di muka bumi dengan membawa ranting itu, mukanya udah besar. Itu penduduk bumi semuanya bakal pada mati. Kenapa? Nggak kuat sama bau ini orang, nggak kuat sama panasnya ini orang. Wah dia nih, ini penghuni neraka nih yang kalau diizinkan untuk keluar, terus dicemplungin ke dalam api dunia, dia bakal tidur di api dunia. Dia bakal dapetin tuh api dunia, AC bakal dia. Dibanding api neraka yang dia udah rasakan selama ribuan tahun. Ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita lihat nih semua neraka, ini nggak lain neraka melainkan lambang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Lambang kemurkaan Allah. Gambaran dari kemurkaan Allah. Kayak begitu. Mudah-mudahan kita dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, seluruh kaum muslimin, ya rabbal alamin wa ya ajlal ajwalin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya rabbal alamin wa ya ajlal ajwalin wa rahmal masakin wa zawjatul matin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau nanya? Lebih. Ya maksudnya artinya pada saat semacam itu usahakan kita ada di surga, usahanya di sini. Usahanya di sini. Itu kinaya bahasa mereka. Maksudnya apa? Ente berusaha nih dari sekarang waktu ente di dunia, pada saat-saat tersebut ente di surga. Bagaimana caranya? Nih ente taat sama Allah. Ente kembali sama Allah, ente dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya. Ya Allah, ya Allah. Ada lagi yang mau nanya? Ada lagi yang mau nanya? Tapi kan disebut di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Yashghul kullama nabijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Anak Allah bilang di dalam Al-Quran, setiap kali itu kulit mereka penghuni neraka gosong, udah hancur, udah ludes, badalnahum juludan ghairaha, kami gantikan lagi kulit yang baru. Untuk apa? Setiap rusak digantikan, setiap rusak diperbaharui lagi. Untuk apa? Liyadzuqul adzab, agar mereka betul-betul mencicipi pedihnya siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun hancur dikembalikan lagi oleh Allah. Hancur dibalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dan begitu seterusnya. Jelas. Ada lagi yang mau nanya? Yeah.
Gini, ana jelasin sama ente. Ya, ana bilang sama ente. Beb, ini kita dengan neraka dan lain sebagainya ini yang menakutkan. Artinya sekarang Allah udah bikin takdir. Setiap individu dari kita udah ditakdirin dari sejak lahir tuh, sebelum lahir, ini bakal jadi penghuni surga, ini bakal jadi penghuni neraka. Iya kan? Hal yang semacam ini maksud ente, pertanyaan ente kayak begini. Hal yang semacam ini, Anda juga dulu udah sering ngebahas tentang hal ini. Ya, ini ketentuan surga neraka itu bukan urusan ente. Itu urusannya Allah. Urusan ente sekarang, ente dikasih kewajiban sama Allah. Ente jalanin kewajiban. Urusan ente mau masuk surga atau masuk neraka itu ketentuan Allah, bukan urusan kita. Kita nggak disuruh sama Allah mikirin itu. Kita cuma disuruh sama Allah beriman. Ada yang namanya qada, ada yang namanya qadar dari Allah Subhanahu Wa Taala, ketentuan dari Allah, baik dan buruknya dari Allah. Kita cuma disuruh iman. Urusan surga neraka itu bukan urusan kita. Kita punya kewajiban di sini. Kewajiban kita jalanin nih. Taat sama Allah. Hal-hal yang diwajibkan sama Allah itu jalanin. Itu kewajiban kita. Kalau ente jalanin kewajiban, artinya waktu ente dalam perut ibu, itu ente udah ditempel, ente bakal masuk surga. Sekarang kita punya kewajiban. Ini kewajiban jalanin. Ente jalanin kewajiban, berarti ente masuk dalam golongan itu orang-orang yang bakal masuk surga. Yang udah ditentukan sama Allah masuk surga. Ini kewajiban ente kagak jalanin. Ya. Ente jempelekan kewajiban ente sama Allah Subhanahu Wa Taala, ente nggak jalanin. Ambil kabar, ditempel ente berarti dari awal tuh udah ketahuan. Ente bukan dari surga, tapi penghuni neraka. Dan seperti yang bilang lagi, kembali seperti tadi, surga neraka bukan urusan kita. Urusan kita nih kewajiban kita jalani. Anda kira jelas? Terus di sini timbul pertanyaan, Beb, nih siksa kayak begini. Berarti Allah zalim dong sama hambanya ini. Kita bilang, ini kalau siksa yang udah disiapkan sama Allah semacam ini, kalau memang Allah Subhanahu Wa Taala nggak ngutus utusan-utusannya kepada kita, terus main siksa kita bilang Allah zalim. Tapi kagak. Allah ngirim utusan, para nabi, para utusan kepada kita sekalian. Allah ngirim setelah wafatnya Nabi Muhammad, nggak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Tuh para aulia Allah dikirim kepada kita sekalian. Dikirim para aulia Allah, dikirim para ulama. Nggak ada setiap kampung, nggak ada setiap RT, nggak ada setiap RW, melainkan di situ ada orang yang ngajarin kita agama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kurang dari Allah? Terus lebih dari itu, pintu pengampunan dibukain sama Allah seperti kemarin kita udah bahas. Pintu pengampunan Allah, khususnya bakal kita umat Nabi Muhammad, udah dibukain. Ente bikin salah, Allah kasih pintu. Ente bikin salah, ini masuk dari pintu nih. Ente bakal dapetin pengampunan. Apa istighfar, tobat sama Allah. Ente sungguh-sungguh, itu dosa-dosa yang sekian banyak tuh dirubah jadi pahala. Ada nggak yang kayak begini? Orang kalau bikin salah udah bagus, diampunin, dimaafin. Ini enggak, tuh salahnya jadi pahala bakal dia. Allah. Model kayak ada orang nyolong, ya bagus kagak dimasukin ke pengadilan, nggak dimasukin ke penjara tuh bagus. Ini enggak, udah nyolong, terus dimaafin, terus tuh yang dia colong tuh bakal lu deh. Wah, luar biasa. Kita bikin maksiat kalau kita sungguh-sungguh tobat sama Allah, dimaafin dosa-dosa kita, terus tuh dosa-dosa yang kita lakukan jadi pahala yang berlipat ganda bakal kita. Allah. Ini, Anda tanya setelah ini semua dibukakan pintu pengampunan, masih ada yang masuk neraka, yang salah bukan Allah, kita yang salah. Iya kan? Makanya itu malaikat sampai bingung. Malaikat tuh bingung ketika ngelihat umat Nabi Muhammad SAW ada yang masuk neraka, itu dia bingung. Dia bingung. Kenapa? Kok bisa umat Nabi Muhammad itu masuk neraka? Padahal pintu pengampunan dibukain, amal ibadah dilipat gandakan pahalanya sama Allah. Kok bisa ada umat Nabi Muhammad masuk neraka? Malaikat sampai bingung. Artinya, la yahlik 'ala Allah illa halik. Ini orang celaka, emang betul-betul, emang bukan Allah yang salah, dia yang salah. Karena bukan Allah yang zalim, kita yang nggak punya perhatian sama Allah. Kita yang nggak mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita.
Ya Allah, ya Allah. Walaupun kita tahu, kita sadar, kita banyak kekurangan, kita banyak salah. Ya. Tapi seperti kemarin dulu Anda bilang, intinya satu. Kita nggak sempurna, kita banyak salah, kita banyak kurang. Tapi intinya satu, apa? Kita jangan pernah berhenti. Terus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ente terjerumus di dalam jurang kemaksiatan, jangan ente biarkan diri ente tetap terjerumus, tapi ente selamatkan, angkat diri ente kembali sama Allah. Jatuh lagi, kembali lagi sama Allah, bangun. Ada ini yang Allah mau dari kita. Kalau ente 100% benar, nggak ada. Yang sempurna cuma satu di alam semesta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada lain. Pokoknya lagi itu semuanya banyak kurang. Siapa yang nggak kurang? Siapa yang nggak punya salah? Nggak ada. Tapi intinya bukan seseorang itu nggak bikin salah, enggak. Intinya ketika dia bikin salah, dia balik sama Allah. Ada orang Allah demen yang kayak begini. Berapa banyak orang yang nggak bikin salah, itu yang disiksa sama Allah. Kenapa dia sombong sama ketaatannya dia? Ente tahu yang dibakar pertama kali di dalam api neraka siapa ya? Ulama. Ulama sebelum orang-orang kafir itu ulama yang dibakar. Kenapa kesombongannya dia? Nganggap dirinya suci. Yang Allah mau tuh setiap kali kita terjerumus kita balik sama Allah. Itu yang Allah mau. Itu intinya. Itu yang paling penting. Soalnya kita nggak ada yang sempurna. Allah udah tahu dari awal, makanya dia bilang sama kita, ya ibadi kullukum innakum tu'tiuna bil-laili wan nahar. Allah dari awal udah bilang, hambaku, itu tuh bikin salah, siang malam tuh itu selalu bikin salah katanya Allah. Allah udah nyebutin sama kita. Tapi yang Allah mau apa dari kita? Satu. Allah bilang, innakum tu'tiuna bil-laili wan nahar. Terus Allah bilang, aku ini katanya Allah, Tuhan, wa ana aghfiru dzunuba jami'an, aku adalah Tuhan yang mengampuni segala dosa. Ini katanya Allah, ini sifatnya ada Tuhan mengampuni segala dosa. Wah sifatnya engkau, wahai hamba, engkau bikin dosa. Siang dan malam. Habis apa yang harus dilakukan oleh setiap hamba terhadap Tuhannya? Fastaghfiruni, ente minta ampun sama aneh, itu yang Allah mau. Ente balik sama Allah. Tiap kali ente bikin dosa, ente balik sama Allah. Fastaghfiruni, aghfir lakum. Ampuni dosa-dosa yang kita tahu. Kalau dia dapat pengampunan, dijaga dari neraka, masuk ke dalam surga. Itu intinya yang Allah mau begini dari kita. Karena mudah-mudahan kita dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kira jelas, ada lagi yang mau nanya? Gini, ya Anda bilang sama ente, ya ayah akhwat, yang namanya takdir, kita cuma diperintahkan untuk beriman. Berbicara tentang takdir, Nabi Muhammad SAW udah bilang, katanya kalau udah disebutkan tuh tentang godok, paham siku, tutup kakaknya kita, itu urusannya Allah dari awal, biar kita tahu. Biar kita tahu. Model, Anda dulu pernah bawa cerita sama antum. Ada satu orang minas salihin, model kayak kemarin dulu Anda pernah cerita, ada satu orang saleh, ya. Dia minas salihin, taat sama Allah, ibadah, punya murid banyak. Dia didik tuh murid-muridnya supaya takwa sama Allah. Sampai murid-muridnya tuh pada jadi wali. Gak sedikit, puluhan murid-muridnya tuh pada jadi wali semua. Kebetulan di antara salah satu muridnya yang berhasil dia didik sampai jadi wali min auliyaillah. Salah satu muridnya itu dikasih keistimewaan sama Allah, bisa ngelihat apa yang ada di Lauhul Mahfuz. Muridnya di guru nih, Syekh. Nah ini murid satu kali lagi ngelihat apa yang ada di Lauhul Mahfuz, dia lihat nama gurunya si Syekh ini. Tertulis di Lauhul Mahfuz si Syekh ini, si guru ini namanya Fulan bin Fulan ini si Syekh, tertulis dalam kelompok asyiya. Orang yang bakal masuk neraka. Si murid melihat gitu kan, kaget. Dia jadi wali, berkat si guru. Tapi ketika melihat dia apa dapetin si guru ada tertulis dalam godarnya Allah ini benar. Ya, kayak gitu. Murid melihat begitu, ya otomatis namanya manusia kendor. Maksudnya udah nggak ngerespon lagi, nggak respon sama si guru. Mulai apa namanya menjauh dari si guru.
menjauh dan menjauh. Si guru berasa si syekh ini. Kalau si murid mulai menjauh sampai satu hari dipanggil si murid. Ta'al ya Nabi. Kenapa Anda lihat akhir-akhir itu mulai menjauh dari Anda? Si murid pura-pura berusaha untuk nutupin. Si guru bilang, ngomong yang jujur, Anda tahu kalau Anda nggak jujur sama Anda. Sampai akhirnya si murid bilang, ya Syekh, Anda bisa begini ini berkat ente. Anda jadi kayak begini orang bertakwa sama Allah, dikasih keistimewaan sama Allah, berkat ente, kata si murid. Tapi suatu kali, Anda dikasih anugerah sama Allah, bisa melihat apa yang ada di Lauhul Mahfuz, Anda ngelihat nama ente di Lauhul Mahfuz, ente syahid. Ente orang yang celaka dunia akhirat. Sejak saat itu Anda mundur, Anda nggak respon sama ente. Si guru dengar gitu, dia ketawa, dia bilang, ya Waladi, biar ente tahu. Sebelum Anda kenal sama ente nih, sebelum ente jadi wali kayak begini, sebelum Anda kenal sama ente, Anda udah lihat tulisan di Lauhul Mahfuz sebelum ente. Dan Anda udah lihat nama Anda di situ syagi. Orang yang bakal celaka, bakal masuk neraka. Anda udah tahu dari sebelum ente, kata si guru. Si guru kaget, hah? Ente tahu lantas, kalau emang ente tahu, ente minal asyhiya, kenapa ente masih taat sampai mendidik orang-orang ini yang menjadi wali? Ngapain? Kata si murid. Dia bilang, itu yang di atas itu yang tertulis di Lauhul Mahfuz, itu bukan urusan aneh. Itu urusannya Allah. Aneh dikasih kewajiban sama Allah untuk taat. Untuk nyembah Allah. Entar mau dia masuk, Allah mau masukin aneh ke neraka, apa mau ke surga, itu bukan urusan aneh, itu bukan haknya aneh. Yang punya tempat dia. Yang ngasih tiket juga dia, bukan aneh. Aneh cuma disuruh, aneh punya kewajiban. Aneh disuruh sama Allah untuk nyembah Allah. Tuhannya aneh, yang nyiptain aneh, itu kewajiban aneh nyembah Allah. Entar dia mau masukin aneh ke surga atau ke neraka, itu bukan urusan aneh. Aneh nggak punya hak di dalam hal itu. Kata si guru. Aneh punya kewajiban nyembah Allah, lebih dari itu urusannya Allah. Dengar begitu, kembali lagi sini. Mulai dekat lagi sama Syekh. 1 minggu kemudian, ini murid ngelihat lagi di Lauhul Mahfuz nama gurunya. Tiba-tiba udah berubah, yang tadinya syagi udah berubah jadi sa'id. Yang tadinya tuh tertulis sebelumnya penduduk neraka berubah jadi penduduk surga. Karena apa itu? Dia ngejalanin kewajiban. Itu mau ditunjukin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kewajiban kita amal godok dan godok cuma wajib beriman. Ngebahas, nuntut itu bukan urusan kita. Nggak boleh. Urusan kita taat sama Allah. Jalanin kewajiban kita. Itu urusan kita. Anda kira jelas semuanya. Ya Allah, ya Rabb, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah dalam pertemuan kita yang akan datang kita bakal bahas sedikit tentang apa lautnya neraka, kalajengkingnya ular, ya Allah, ya Rabb. Ya, sedikit mudah-mudahan bisa jadikan ini kabar menjadikan kita jadi sadar sama Allah Subhanahu Wa Taala, jadikan kita selalu balik sama Allah, kembali sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rabbal Alamin, ya Rahman Masakin, ya Jabbul Matin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.